Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Anasya, NPM 191111000044. Saya mahasiswa semester 5 dari Prodi PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari produk saya yang diampu oleh Bunda Nurul Hidayah MPD. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD atau MI. Saya di sini akan mempresentasikan suatu produk media pembelajaran, yaitu media interaktif berbasis Google Sites. Sebelumnya, sudah ada yang tahu belum apa pengertian dari media interaktif? Saya jelaskan, media interaktif itu adalah suatu bentuk produk media yang mengombinasikan unsur teks, video, gambar, hingga suara untuk menghasilkan informasi yang menarik perhatian bagi penggunanya. Media interaktif adalah alat bantu berbasis multimedia yang menjabarkan pesan atau informasi dari guru untuk siswanya. Tujuannya yaitu untuk mempermudah proses pembelajaran. Media interaktif menggabungkan semua media yang terdiri dari teks, grafik, audio, dan gambar. Nah, dalam produk media pembelajaran interaktif ini, saya menggunakan situs web yang berbentuk link, yaitu menggunakan Google Sites. Bentuk media interaktif berupa Google Sites di dalamnya telah memuat beberapa poin, yaitu seperti yang pertama ada tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran tersebut berisi tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar mengenai materi pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, terdapat materi pembelajaran. Di dalam materi pembelajaran ini terdapat beberapa materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang berisikan penjelasan dan gambar agar peserta didiknya tidak bosan dalam mempelajari materi tersebut. Selanjutnya, terdapat video pembelajaran. Dalam video pembelajaran mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang kami buat sendiri dan disertai dengan suara dan gambar agar lebih interaktif dalam mempelajarinya. Yang selanjutnya ada evaluasi atau kuis. Di dalam evaluasi atau kuis terdapat beberapa pertanyaan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Siswa dapat menjawab pertanyaan dari materi yang tadi sudah dijelaskan. Dan guru akan mengetahui sejauh mana siswa telah memahami materi itu tersebut. Yang selanjutnya terdapat glosarium atau rangkuman. Di dalam glosarium atau rangkuman terdapat beberapa kesimpulan mengenai materi yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang terakhir terdapat profil. Di dalam profil ada biodata mengenai kelompok kami. Tujuan saya menggunakan media interaktif berupa Google Sites ini yaitu untuk penggunaan bahan ajar dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan keinginan dan minat yang baru, dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam kegiatan belajar mengajar, dan bahkan dapat membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswanya. Jika kita menggunakan media interaktif berupa Google Sites, apa yang akan kita peroleh jika menggunakan media interaktif ini? Secara umum, manfaat yang kita dapat peroleh dari penggunaan media interaktif berupa Google Sites ini yaitu dalam pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan lagi, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan dapat membuat belajar menjadi asik, tidak mudah bosan. Keunggulan dari menggunakan media interaktif berbasis Google Sites yaitu yang pertama, memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti contohnya kuman, bakteri, dan lain-lain. Yang kedua, memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan dalam pembelajaran, seperti contohnya gajah, rumah, gunung, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bulan, bintang, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu meningkatkan daya tarik dan perhatian siswanya. Jadi,
Begitulah keunggulan menggunakan media interaktif berbasis Google Sites. Nah, jadi kenapa kita memilih menggunakan media interaktif berbasis Google Sites ini? Karena yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi dalam belajar. Yang kedua, meningkatkan motivasi dalam belajar bagi siswanya. Yang ketiga, memfasilitasi belajar secara aktif. Yang keempat, memudahkan siswa untuk memahami konsep konsisten dengan belajar yang berpusat pada siswanya itu sendiri. Dan yang kelima yaitu memandu siswa untuk belajar lebih giat lagi. Mungkin cukup sekian mempresentasikan hasil produk media interaktif berupa Google Sites dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.